Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Yani Fitriana dengan NIM belakang 214 akan mempresentasikan mengenai perlindungan upah tenaga kerja yang merupakan salah satu materi dari hukum ketenagakerjaan yang diampu oleh Ibu Anissa Dian Arini, MH. Yang pertama ada dasar hukum dalam perlindungan upah tenaga kerja, yaitu satu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, dan juga ada Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor Kep 78/Men/4/2004 tentang pedoman pelaksanaan pemberian upah. Lalu ada pengertian upah yang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 30, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Lalu berikutnya, mengapa pekerja harus menerima upah? Alasan pekerja harus menerima upah dalam ketenagakerjaan yaitu satu, upah adalah fundamental bagi pekerja, dan yang kedua, upah harus memenuhi standar yang adil, dan yang ketiga, upah adalah salah satu elemen kontrak kerja. Berikutnya, untuk terciptanya suatu sistem pengupahan yang baik, maka harus berpegang dengan beberapa prinsip yang ada dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yaitu ada satu, adanya hubungan kerja, dua, tanpa diskriminasi, tiga, tidak bekerja, tidak ada bayaran, dan yang keempat, cuti tetap digaji, yang keempat, jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan jumlah gaji pokok minimal 75% dari gaji tetap, dan yang keenam ada pembayaran dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah, total pemotongan upah maksimum yaitu 50%, dan pengurusan untuk pihak ketiga harus dilakukan berdasarkan surat kuasa. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya upah, yaitu satu, penawaran dan permintaan, ada dua, yaitu organisasi serikat pekerja, yang ketiga, kemampuan untuk membayar, dan yang keempat adalah produktivitas, dan yang kelima, biaya hidup, dan yang terakhir adalah pemerintah itu sendiri. Kebijakan pengupahan tenaga kerja terdapat dalam Pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, meliputi 1. Upah minimum, 2. Upah kerja lembur, 3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, 4. Upah tidak masuk kerja melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, yang kelima, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, yang berikutnya bentuk dan cara pembayaran upah, dan yang ketujuh, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, 8. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional, 9. Upah untuk pembayaran pesangon, dan yang terakhir, upah untuk perlindungan pajak penghasilan. Lalu ada bentuk perlindungan pengupahan tenaga kerja, ada 4, yaitu satu upah minimum, 2 waktu kerja, 3 denda pemotongan upah dan ganti rugi, dan yang terakhir ada upah pesangon dan upah penghasilan. 1. Upah minimum. Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam pasal 88 sampai dengan 92 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada gubernur melalui kantor wilayah Kementerian Tenaga Kerja atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi. Yang kedua ada waktu kerja. Pengusaha yang memberikan pekerjaan buruh melebihi waktu pada ketentuan pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat pada pasal 78 Undang-Undang tersebut, pengusaha wajib membayar upah kerja lembur. Dan juga dalam hal tertentu, pengusaha tetap wajib membayar upah jika pekerja atau buruh tidak masuk kerja dengan sebab-sebab tertentu. Mengenai hal tersebut ada dalam pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Yang ketiga, ada denda, pemotongan upah dan ganti rugi. Baik pekerja atau buruh dan pengusaha dapat dikenakan denda sesuai dengan pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam hal pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiganya hanya dapat dilakukan bila mana ada surat kuasa dari pekerja atau buruh. Mengenai ganti rugi, dapat dimintakan pengusaha kepada buruh bila terjadi kerusakan barang oleh barang atau kerugian lainnya baik milik pengusaha maupun pihak ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaian. Yang terakhir adalah upah pesangon dan upah penghasilan. Pesangon diberikan kepada pekerja yang karena sebab tertentu mengalami pemutusan hubungan kerja. Ketentuan tentang pesangon yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja dari waktu-waktu mengalami perbaikan yang signifikan. Sedangkan upah untuk perhitungan pajak penghasilan didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang materi terakhir itu keterlambatan pembayaran upah. Pada pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaian mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda. Denda yang harus dibayarkan diatur dalam pasal 55 ayat 1 PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pekerja atau buruh bila mana pengusaha terlambat dalam pembayaran upahnya. Itu satu, melalui jalur bipartit, yaitu perundingan yang dilakukan oleh pengusaha dan juga pekerja atau buruh. Yang kedua, jalur tripartit, yaitu perundingan dengan bantuan pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu jalur gugatan yang dapat dilakukan dengan menggugat pengusaha melalui pengadilan hubungan industrial. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.